Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi bersama saya Andi Fatima Aisyah Nur dalam YouTube channel Belajar Bareng IMA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya Sobat, agar pemahaman Sobat Akuntansi semakin bertambah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas bersama-sama materi mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur pajak. Pajak memiliki beberapa unsur-unsur yaitu yang pertama, iuran kas kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Yang ketiga yaitu tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi. Dan yang keempat yaitu digunakan untuk membayar pengeluaran umum, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Materi yang ketiga yaitu fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut dengan kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan pajak. Pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dimasukkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi bangunan atau PBB. Sedangkan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar ke pihak lain. Contohnya yaitu seorang buruh akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Kedua yaitu pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Apakah wajib pajak tersebut berstatus kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Contohnya seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang ketiga yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama pajak pusat atau pajak negara yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya seperti pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, PBB, dan pajak minyak dan gas atau pajak migas. Sedangkan yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Contohnya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar. Yang kelima yaitu tarif pajak. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.
Tarif yang dikenal dan ditetapkan selama ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contohnya seperti bea materai untuk cek dan bilet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp6.000. Yang kedua yaitu tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang presentasinya tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya yaitu tarif PPN 10%. Yang ketiga yaitu tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif pajak dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat yaitu tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Bagaimana Sobat Akuntansi? Apakah kalian sudah paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia? Saya harap kalian semua paham ya Sobat Akuntansi. Jika Sobat Akuntansi sudah paham, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep perpajakan menurut Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian pajak dalam Islam. Pajak menurut syariat Islam, secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah dharibah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebankan. Sehingga dharibah dapat diartikan sebagai harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Materi yang kedua, ketentuan umum pajak menurut Islam. Pajak diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat, serta untuk kepentingan kemaslahatan. Jika melanggar ketiganya, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas, ada nasnya, dan kembali kepada sistem anggaran berimbang atau balance budget. Pajak diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, atau dengan kata lain, umat Islam harus membayar zakat terlebih dahulu kemudian pajak ditunaikan. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Pemberlakuan pajak dalam Islam adalah situasional, tidak harus terus-menerus. Ia bisa saja dihapuskan bila baitul mal atau tempat penyimpanannya sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya. Materi yang ketiga yaitu hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam Islam. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidupnya, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberi zakat. Materi yang keempat yaitu jenis dan macam-macam pajak dalam Islam. Terdapat beberapa jenis dan macam-macam pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu kharaj. Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan kepada pemerintah. Yang kedua yaitu yusr. Usr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap yaitu 10% atau hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi dan 5% atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang atau berupa bagian dari hasil pertanian itu, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 141. Sedangkan yang ketiga yaitu khums. Khums atau sistem proportional tax adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan peperangan. Sistem pendistribusiannya disebut dengan khums atau 1/5 setelah peperangan. Yang keempat yaitu jizyah.
Jizya berupa pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima di negara Islam. Yang kelima yaitu usyur. Dalam hal ini, usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk ke dalam negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang keenam atau yang terakhir yaitu nawaib atau daraib, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara yang menanggung beban kesejahteraan sosial dan kebutuhan dana untuk situasi darurat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.